Ya, tadi kami hadirkan ya beberapa informasi terbaru mengenai kondisi terkini di wilayah Timur Tengah, pemirsa, dan juga beberapa narasumber kami, Bang Sofan, Pak Nasir, dan juga Pak Philip. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat kondisi yang memang masih belum begitu baik-baik saja di wilayah Timur Tengah, Indonesia mampu kemudian menghadirkan sedikit kabar gembira, titik cerah bagi mereka yang berada di Timur Tengah, Pak Philip. Iya, saya kira ini bukan soal apakah Indonesia mampu atau tidak mampu, tetapi apakah Indonesia melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo konsisten dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Presiden Soekarno sejak tahun 50-an sudah demikian tegas posisinya bahwa Indonesia akan terus-menerus mendukung Palestina hingga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Dan usaha-usaha keras presiden-presiden sesudah Presiden Soekarno tentu saja akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Karena itu menurut saya yang paling penting adalah apakah Indonesia bisa konsisten terus-menerus memperjuangkan apa yang menjadi hak dari Palestina. Dan saya kira berbagai upaya yang dilakukan baik melalui forum PBB dan juga mungkin melalui forum D8 saat ini dan juga ada banyak saya rasa pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selalu berusaha menempatkan isu Palestina ini sebagai isu yang betul-betul harus mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan Indonesia akan mengusahakan dengan sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, kalau lihat barusan footage gambar-gambar yang disampaikan, bahwa perang itu pada akhirnya akan merugikan semua pihak. Apa yang dilakukan misalnya di Suriah, kemudian terjadi kelangkaan, makanan dan lain-lain, mungkin juga pada waktunya akan membawa dan mungkin sekarang sudah berdampak juga secara domestik di Israel misalnya. Karena hari ini mungkin yang jarang juga disampaikan oleh banyak orang adalah orang-orang yang mungkin menginginkan perdamaian juga di Israel yang bisa lelah, yang sudah lelah juga dengan perang karena mereka juga banyak yang keluar dari negaranya sendiri karena tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu yang sangat ultra konservatif ketika melihat isu Palestina ini. Dan saya kira sebagai tadi disampaikan oleh Bang Nasir Tamara, Presiden dengan latar belakang militer tentu sangat terinternalisasi dalam diri Presiden Prabowo hal-hal terkait perang yang pada ujungnya juga bisa membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya mungkin jalur logistik kalau ada perang akan terhambat dan juga makanya beberapa waktu belakangan bahkan sejak masa kampanye Presiden menekankan perlunya ketahanan pangan karena Presiden tahu persis dunia yang sedang tidak dalam situasi dengan yang situasinya penuh ketidakpastian dengan perang yang berlangsung di beberapa tempat di Ukraina, di Gaza dan juga sekarang Suriah itu bisa jadi akan merugikan Indonesia juga secara ekonomi. Karena itu kerjasama ekonomi tentu tidak dapat dipisahkan. Misalnya kalau ambil contoh yang paling simpel, Mesir itu adalah misalnya nih kalau Presiden kan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin Mesir. Mungkin di situ ada soal kerjasama pertahanan, tetapi juga kalau kita lihat datanya, misalnya Mesir adalah penghasil pengekspor fosfat yang salah satu eksportir fosfat yang paling besar di dunia. Fosfat itu bahan baku pembuatan pupuk dan dalam konteks itu mungkin menjadi sangat masuk akal apabila kepergian presiden mengunjungi Mesir itu sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Mendorong kerjasama antar negara-negara selatan secara bilateral ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan dengan pemerintah Mesir terkait kerjasama perdagangan, kerjasama pertahanan, dan juga mungkin kerjasama di sektor yang lain gitu, yang terkait dengan ekonomi. Sehingga ketika kita membicarakan soal konflik yang terjadi di berbagai tempat di dunia, kalau kita diletakkan dalam perspektif strategis Indonesia, tentu saja Indonesia berkepentingan untuk menciptakan perdamaian. Tetapi kalau perdamaian tidak bisa diciptakan dengan segera, tentu kita harus menciptakan
situasi di mana kepentingan nasional Indonesia ketika situasi menjadi lebih sulit, kita tetap bisa berjalan secara sebagaimana mestinya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial dan lain-lain. Karena itu mungkin menurut saya perjalanan ke D8 ini sangat strategis dari berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, kerjasama regional, dan juga usaha-usaha untuk menempuh cara-cara agar situasi di Gaza yang sudah Baik. begitu rumit dan begitu kerasnya bisa kita bantu ruang-ruang upaya untuk menciptakan dan menekan Israel agar solusi yang lebih permanen terhadap soal Palestina ini bisa dicapai. Oke, baik. Pak Nasir, terakhir Pak Nasir, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia dalam hal ini Prabowo Subianto yang kemudian untuk bisa memberikan dampak langsung konkret, untuk bisa memberikan paling tidak apa ya, daya kejut yang luar biasa bagi Israel untuk dapat menghentikan berbagai peperangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah? Pak Nasir? Masih bergabung bersama kami? Oh, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Nasir Tabara. Nanti kita akan bergabung kembali dengan Pak Nasir. Saya mau ke Mas Sofwan terlebih dahulu. Jadi paling tidak saat ini yang bisa dilakukan begitu ya oleh seorang Prabowo Subianto, apa yang kemudian bisa memberikan dampak nyata lah paling tidak? Ya, saya kira tadi saya suka sekali dengan kutipannya dari Mas Philips tadi ya. Bahwa yang penting itu bukan cuma soal Indonesia mampu atau tidak mampu, tapi apakah Indonesia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan saya kira ini posisi moral yang jelas, ya, karena tadi negara ini didirikan dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia, tapi tidak berhenti di situ ada berdasarkan kemerdekaan, ya, kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada nilai-nilai. Kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh semangat revolusioner untuk menciptakan dunia yang lebih baik gitu. Jadi saya kira itu poin yang ingin saya garis bawahi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ya tadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam jangka pendek tentu saja yang paling salah satu yang paling penting adalah bagaimana Indonesia dapat mendorong dan membuka akses bantuan kemanusiaan baik ke wilayah Palestina di Gaza maupun di tepi barat dan di Yerusalem maupun di wilayah Suriah yang tadi disebutkan pasti ada konsekuensi dari konflik, ada krisis kemanusiaan yang biasanya kemudian mengikuti konflik politik dan konflik bersenjata, dan dengan demikian ada kebutuhan kemanusiaan di sana. Dengan keketuaan D8 Indonesia? Ya, saya kira bantuan kemanusiaan malah akan lebih less kontroversial daripada dorongan-dorongan atau suruhan-suruhan yang agak lebih berani, lebih konfrontatif begitu ya. Kalau kemanusiaan itu mungkin akan lebih realistis gitu. Walaupun kemudian tadi suruhan-suruhan yang lebih kuat, yang lebih keras, misalnya mendorong ICJ, semua negara di D8 ini saya kira berada dalam posisi mendukung proses hukum yang sedang terjadi di International Court of Justice. Jadi bisa kemudian memberikan dorongan kembali untuk mempercepat prosesnya. Jadi proses persidangan di ICJ ini kan sudah berlangsung sejak Afrika Selatan mendorong, tapi belum kelihatan ujungnya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan dorongan dan tekanan karena semakin urgent. Ya, betul bahwa proses hukum itu butuh panjang. Ya. Betul bahwa proses hukum itu harus teliti. Tapi ketelitian, proses yang panjang, yang hati-hati itu seharusnya bisa dipercepat karena ada persoalan. Ya, tiap hari kita dengar kabar 50 orang meninggal, 50 orang meninggal. Jadi ada urgensi. Indonesia dengan negara-negara D8 harus menegaskan urgensi itu. Karena kalau kita lihat kan kondisi di Timur Tengah kan juga semakin memanas ya. Betul. Terlebih lagi dengan kondisi yang terjadi di Suriah begitu. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat tensi yang semakin tinggi saja dilakukan di wilayah Suriah ini? Termasuk juga masuknya Israel di sana? Potensinya ini masih akan menaik menurut saya, potensi ketegangannya ini. Karena apa? Yang ingin dilakukan oleh Netanyahu adalah menunggu sampai Presiden Trump dilantik. Sesudah beliau dilantik,
baru ada kepastian bagaimana sikap dari pemerintah Amerika Serikat terhadap konflik di Timur Tengah. Karena Amerika Serikat adalah negara yang kita tahu dari dulu konsisten membantu Israel. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Trump dengan Netanyahu pada Trump pertama itu sangat baik. Tetapi sekarang pada masa ketika Trump kedua ini banyak sekali perubahan yang telah terjadi di dunia. Karena itu saya juga melihat bahwa kemungkinan besar terjadi perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat di Israel, di Timur Tengah. Jadi mungkin akan ada usul-usul perdamaian yang belum kita bayangkan. Ya paling sedikit kita bisa melihat bahwa sekarang ini petanya adalah Rusia kehilangan sebuah foothold, ya, yaitu dengan pergi dari Suriah. Kemudian Iran juga begitu, dengan tidak hadir lagi di Suriah, atau kalaupun ada hadir tapi dia minimum. Jadi ada faktor-faktor yang akan diperhitungkan oleh Trump supaya faktor-faktor itu menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya dia. Dan Trump itu mengatakan bahwa dia akan mengisolir Amerika Serikat lah, seperti sebelum Perang Dunia Kedua kan, yang pertama juga. Dan ini apakah ini akan dilakukan? Dan dia akan lebih bilateral dalam kebijakan luar negerinya, tidak lagi menggunakan multilateral. D8 adalah multilateral, G20 juga begitu, PBB juga tentu ya semuanya. Dan ini kita tunggu aja sampai nanti sebulan kurang, ya awal Januari ini, dan menunggu sampai dilantiknya Trump, kemungkinan usaha militer dari Israel untuk memperluas wilayah ke Suriah gitu kan, untuk mendapat sebuah belt gitu ya, yang security belt, di mana tidak mungkin dilakukan serangan-serangan yang mematikan dari wilayah Suriah ke Israel. Dan kalau ini sudah dikuasai, maka mungkin Israel akan merasa bahwa dia menang gitu, karena tujuannya adalah menguasai Gaza dan menguasai juga kekuasaan, bukan menguasai negaranya, tapi Lebanon ditaklukkan, dan kemudian sekarang juga Suriah gitu. Jadi 3 negara, dengan siapa dia mempunyai 2 negara dengan siapa dia pernah berperang lama, Lebanon dan Suriah, dan juga dengan Palestina, itu akan berkurang. Jadi ancamannya itu berkurang. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Ancamannya berkurang, paling tidak itu yang ingin kita harapkan ya Pak Nasir ya. Tapi Bang Philip, terakhir mungkin apa yang kemudian diharapkan dari oleh-oleh manis yang nanti akan dibawa oleh Prabowo dari Mesir? Saya kira pertama adalah tadi, kalau kita kembalikan kepada D8, pertanyaannya adalah apakah D8 ini bisa menjadi suara yang memperkuat posisi strategis dari negara-negara yang ekonominya terkuat di antara negara-negara OKI ini, GDP-nya yang paling tinggi, dan kemudian nanti beberapa tahun lagi seperti saya sampaikan tadi akan menjadi negara-negara dengan ekonomi yang terbesar. Artinya kalau mereka bisa bekerja sama hari ini, tentu itu akan menjamin bahwa apa yang diprediksi oleh banyak lembaga internasional itu akan terjadi. Kesejahteraannya akan meningkat dan posisi tawarnya terhadap negara-negara yang lebih besar juga meningkat. Yang kedua, menurut saya, forum seperti D8 ini karena berjalan di tengah situasi konflik, memang akan ada sesi-sesi yang menyampaikan sikap-sikap dari negara anggota D8 terhadap apa yang tengah terjadi di Gaza, di Palestina, dan juga Suriah. Karena itu, suara-suara dari negara D8 ini, dalam sisi Indonesia kita sudah sangat konsisten, mungkin akan menambah amplifikasi dari tekanan pihak komunitas internasional terhadap Israel agar kita bisa menemukan solusi yang realistis dan permanen dalam situasi konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Tentu saja Indonesia ataupun D8 itu tidak mungkin bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi ini, tetapi bahwa ada upaya yang konsisten, itu menurut saya yang paling penting, karena dia bisa menjaga tekanan agar situasi
tidak malah menjadi semakin buruk ketika negara-negara D8 ini bertemu, mereka bisa menyampaikannya, tentu saja akan diliput oleh dunia internasional apa yang menjadi pernyataan sikap dan juga dalam konteks D8, bukan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdiri sendiri, solidaritas dan juga kesepahaman terhadap tujuan dari Menarik. cita-cita kemerdekaan Palestina. Ya, harapannya konsistensi itu dia ya, Indonesia untuk bisa kemudian meningkatkan daya tawar negara-negara di D8 untuk bisa kemudian meningkatkan ekonominya secara global hingga menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih banyak Pak Philip, Pak Nasir Tamara, dan juga terima kasih Mas Sofwan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia malam.